Dijamret HP belasan juta karyawati bank swasta raib. Miris dua bocah pria diduga melakukan hubungan sejenis. Pengunjung gasak uang 4 juta rupiah di ruang FO Hotel. Waspada penipuan loker berkeliaran. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari hendak pulang ke rumah usai bekerja seorang wanita muda yang merupakan karyawati sebuah bank swasta menjadi korban penjamretan di Jalan Kuitang Raya Senen, Jakarta Pusat pada Senin malam. Ponsel korban seharga belasan juta rupiah dirampas oleh 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor saat korban tengah berjalan kaki menuju halte busway. Dira Friyanti, wanita muda yang bekerja di sebuah bank swasta ini terpaksa mendatangi Polsek Senen, Jakarta Pusat Senin malam usai menjadi korban penjamretan. Korban harus kehilangan telepon genggam miliknya seharga belasan juta rupiah karena dirampas oleh 2 pelaku jambret. Usai membuat laporan, polisi langsung membawa korban ke lokasi kejadian di Jalan Kuitang Raya Senen, Jakarta Pusat untuk mencari petunjuk, baik saksi yang melihat ataupun rekaman kamera CCTV. Aksi penjamretan terjadi saat korban akan kembali pulang ke rumah di kawasan Grogol, Jakarta Barat dengan menumpang bus Transjakarta. Untuk bisa sampai ke halte busway Kuitang dari bank tempatnya bekerja, korban harus berjalan kaki selama beberapa menit. Naas saat sedang berjalan sambil bermain ponsel, tiba-tiba korban dipepet 2 pelaku berboncengan sepeda motor dari arah Senen menuju Tugutani dan langsung merampas ponsel dari tangan korban. Meski korban sempat berlari mengejar sambil berteriak meminta pertolongan, namun sayang lokasi kejadian yang cukup sepi membuat kedua pelaku berhasil kabur dengan mulus. Tadi memang pulang kerja, itu sekitaran jam 6:30 malam. Aku memang dari arah tempat kerja aku itu, terus pas di depan Bank BRI itu tuh memang dari belakang sih ada 2 orang gitu. Aku kan memang main HP, maksudnya lagi buka WA nih Kak, lagi balas WA temen. Nah pada saat itu langsung dirampas gitu HP-nya. Nah pas dirampas itu aku sedikit nge-freeze sih. Nge-freeze tuh shock kan. Iya, tapi langsung teriak. Aku nge-freeze bentar aja langsung teriak kayak HP aku diambil, tapi nggak ada yang nolongin karena memang di situ kan ada pohon, jadi agak gelap sih. Ada lampu tapi karena ada pohon jadi kayak kelihatan gelap di jalan. Iya Pak. Tadi lumayan sepi sih Pak. Terus tuh pas itu nggak ada yang tolongin, aku lari sekenceng-kencengnya pas sampai lampu merah. Dan situ tuh pas sampai merah tuh baru ada orang yang baru kumpulin gitu. Ya udah ternyata aku dijamret sih. Kayak maksudnya sempat ngejar Mbaknya. Aku lari ngejar dan kan memang dia kenceng banget. Jadi kayak oh Tuhan, kayak nggak nyangka aja secepat itu kejadiannya. Berapa orang Mbak pelaku? 2 orang. Pakai apa? Aku nggak perhatiin plat motornya. Cuma memang dia pakai motor Matic. Tak hanya harus kehilangan barang berharga, korban juga kehilangan sejumlah data penting yang ada di dalam ponsel. Korban berharap polisi bisa segera meringkus kedua pelaku agar ponsel miliknya bisa kembali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kawasan perumahan Gria Cilegon, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 19 April 2026 pagi. 2 orang pelaku terekam kamera pengawas saat masuk area rumah dan menggasak 1 unit sepeda motor Matic. Aksi pencurian ini terjadi di Blok C3 nomor 11 RT 03 RW 03 Kelurahan Harjatani, Kecamatan Kramat Watu, sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat. 2 orang pelaku berbagi peran masuk ke dalam area rumah korban. 1 pelaku tampak berjaga sambil mengawasi situasi sekitar, sementara rekannya beraksi mengambil sepeda motor yang terparkir. Hanya dalam hitungan menit, kedua pelaku berhasil membawa kabur 1 unit Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi A60246 AC. Korban baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak beraktivitas di pagi hari.
Kini rekaman CCTV telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai petunjuk penting untuk menelusuri identitas dan keberadaan para pelaku. Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan kunci ganda dan tetap waspada meski kendaraan diparkir di dalam area rumah. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian pagar besi lingkungan kembali terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. 2 orang pria terekam CCTV menggotong pagar pada Kamis 23 April 2026 dini hari. Aksi pencurian pagar besi milik warga ini terjadi di Jalan Bojong Raya, RT 06 RW 04, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa ini terekam jelas kamera pengawas atau CCTV milik warga di sekitar lokasi. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang pelaku dengan santai menggotong pagar besi berukuran 40 x 40 cm dengan berat sekitar 15 kg. Usai berhasil melepas pagar, keduanya langsung membawa kabur hasil curian menggunakan sepeda motor metik. Pencurian ini baru diketahui warga pada pagi hari saat kondisi pagar pengaman lingkungan sudah hilang dan hanya menyisakan bagian penyangga besi yang masih terpasang di tembok. Menurut salah seorang warga, pagar ini sangat penting sebagai pengaman lingkungan, mengingat banyaknya sepeda motor warga yang terparkir di luar halaman rumah saat malam hari. Siapa sih yang abang lihat sendiri? Awal kejadian sih malam pagar masih ada ya, Iya. sekitar jam 10 sampai jam 11-an nih masih ada. Dia ngambil pagar sekitar jam setengah 3-an pagi. Pagi ya? Pas pagi-pagi, ini keluarga saya mau pada keluar kerja. Iya. Ini gerbang pagar udah nggak ada. Pagar udah nggak ada. Berapa orang sih bang pelakunya? Pelakunya ada 2 orang. 2 orang. Terus kita cek CCTV tetangga di belakang. Lagi digotong sama 2 orang pemuda. 2 orang. Pemudanya ini saya masih nggak asing, kenal ciri-ciri khasnya semua. Oh, diduga warga sini atau gimana bang? Masih sekitaran warga sini. Warga sini. Ini pagar emang untuk keamanan lingkungan sini atau gimana bang? Ini buat keamanan lingkungan keluarga kita sih, kan ini ada di wilayah warga. Di dalam juga banyak motor soalnya. Buat keamanan warga ya? Buat keamanan warga, betul. Itu diangkut digotong atau gimana bang? Apa dipotong atau gimana tuh bang pagarnya? Awalnya sih kalau menurut saya sih diangkat ya, digotong. Diangkat, digotong. Diangkutnya bawa motor. Cuma dari sini buat ke belakang itu digotong. Digotong. Pelaku berdua ya? Berdua. Warga berharap pihak kepolisian dari Polsek Cengkareng maupun Polres Metro Jakarta Barat segera menangkap para pelaku. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hendak mencuri mobil, komplotan pencurian kendaraan bermotor mengganjal pintu rumah korban menggunakan payung di salah satu rumah di kawasan Padasuka, Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 22 April 2026 dini hari. Diduga pintu rumah diganjal agar menghambat pemilik rumah memergoki aksi pencurian. Pemirsa, aksi ini terekam kamera CCTV. Peristiwa ini terjadi di kawasan Krete Kaler, Desa Padasuka pada Rabu 22 April 2026 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. 2 orang pelaku datang dengan berboncengan sepeda motor. Salah satu pelaku turun dan mengecek bagian dalam mobil yang diduga menjadi target utama. Satu pelaku lainnya terlihat mengganjal pintu rumah pemilik kendaraan menggunakan payung. Hal ini diduga kuat dilakukan untuk menghambat penghuni rumah keluar jika aksi mereka terdengar atau diketahui. Meski telah melakukan serangkaian persiapan, aksi ini akhirnya berhasil digagalkan pemilik rumah. Pelaku memilih melarikan diri dari lokasi kejadian setelah merasa situasi sekitar tidak lagi aman. Warga diimbau untuk tetap waspada dan memastikan pintu serta pagar rumah terkunci rapat, terutama pada jam-jam rawan kriminalitas. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Siber Bareskrim Polri membongkar jaringan internasional penjualan perangkat kejahatan siber atau phishing tools. 2 orang pelaku yang merupakan sepasang kekasih ditangkap di kawasan Kupang usai terbukti meraup keuntungan hingga 25 miliar rupiah sejak tahun 2019 silam. Bagaimana kita ketahui bahwa kejahatan siber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Phishing tools yang diperdagangkan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise.
Pengungkapan kasus besar kejahatan cyber ini bermula dari patroli cyber yang menemukan situs w3ll.store, sebuah wadah ilegal yang memperjualbelikan perangkat untuk aksi phishing. Penyidik kemudian melakukan penyamaran dengan menggunakan aset kripto guna memastikan aktivitas penjualan ini digunakan dalam aktivitas kejahatan digital. Petugas berhasil mengidentifikasi lebih dari 34.000 korban di seluruh dunia dengan total 2.400 pembeli. Dua tersangka yang merupakan sepasang kekasih langsung diamankan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain menangkap pelaku, Polri juga menyita aset ilegal senilai 4,5 miliar rupiah. Sementara total kerugian global akibat perbuatan pelaku diperkirakan mencapai 350 miliar rupiah. Dana cyber, yaitu berupa produksi, penjualan, dan distribusi perangkat lunak yang digunakan untuk memfasilitasi akses ilegal serta tindak pidana pencucian uang. Rekan-rekan yang saya hormati, berdasarkan hasil penyelidikan di Divisi Cyber Bareskrim Polri, yaitu LP nomor 25 tahun 2024, tanggal 15 November 2024, perkara ini berhasil diungkap berawal dari patroli cyber yang menemukan situs w3ll.store yang memperjualbelikan phishing tools. Dalam proses pendalaman, penyidik melakukan undercover dengan menggunakan aset kripto dan memastikan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk aktivitas phishing atau akses ilegal. Dalam pengungkapan ini, penyidik berhasil mengungkap jaringan penjualan phishing tools internasional. Kemudian penyidik juga berhasil mengidentifikasi 2.440 pembeli dalam periode dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di Kota Kupang, NTT beberapa waktu yang lalu serta telah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana kita ketahui bahwa kejahatan cyber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Phishing tools yang diperdagangkan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise. Phishing tools kini menjadi pintu masuk utama berbagai kejahatan digital terorganisir lintas negara, seperti pencurian data dan penipuan online. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak sembarangan memberikan data pribadi di ruang digital, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Dalam melakukan penjualan tools, tersangka GWL membuat website wellstore.com pada tahun 2018. Wellstore dan Wellshop pada tahun 2020. Ketiga website ini terhubung dengan akun Telegram sebagai media komunikasi dan sarana pengiriman skrip kepada pembeli. Tersangka dalam menjalankan bisnisnya menggunakan layanan VPS, Virtual Private Server, yang berada di luar negeri. Tersangka juga melakukan pemantauan atau monitoring, penjualan secara otomatis, serta memberikan layanan dukungan teknis bagi pembeli skrip yang mengalami kendala. Terkait dengan aliran dana yang diperoleh oleh tersangka, setelah pembayaran diterima melalui crypto payment gateway, tersangka GWL akan meneruskan dana tersebut ke wallet milik tersangka FYT. Selanjutnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan ditarik atau withdraw menggunakan rekening bank pribadi milik tersangka FYT. Polri berkomitmen akan terus menindak tegas segala bentuk kejahatan cyber, baik pembuat, penjual, maupun pengguna tools ilegal tersebut, guna menjaga keamanan ruang digital Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, BNNP Sumatera Selatan memusnahkan 16,9 kg narkoba jaringan internasional. Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan 2 kurir yang terlibat memasuknya narkoba di Kota Palembang.
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional. 2 kurir sabu jaringan Malaysia dengan barang bukti 16,9 kg sabu-sabu diamankan petugas. Penangkapan dilakukan di perumahan Gria Kampung Serang Sejahtera, Blok I nomor 6 Palembang pada 25 Maret 2026 berdasarkan laporan masyarakat. Saat dilakukan penggerebekan di rumah salah satu tersangka, Julianto, petugas menemukan barang bukti sabu sebanyak 16,9 kg dan menangkap tersangka EEng. Petugas masih memburu 2 DPO lagi yakni W dan R yang merupakan pasangan suami istri yang diduga sebagai penggerak untuk kedua tersangka. Kedua tersangka Julianto dan EEng diupah sekitar 10 hingga 30 juta rupiah untuk 1 kali antar narkoba. Informasi dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti dan menghasilkan 2 tersangka dan 16,9 kg sabu bruto. Dan tadi sudah kita musnahkan sebagai akuntabilitas bahwa tadi disaksikan masyarakat, kemudian Forkopinda dan instansi dari kejaksaan dan pengadilan, kemudian hadir juga dari DPR, dari pemerintah provinsi, bahwa barang bukti tersebut setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium memastikan bahwa itu narkoba dan disisihkan untuk kepentingan nanti di pengadilan, sisanya semuanya dimusnahkan dan tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Jaringan mana benar? Ini kalau barang bukti, kalau kita lihat dari tipikal barang buktinya berarti berasal dari Malaysia yang mungkin asalnya dari Myanmar, jadi jaringan Malaysia dan Palembang. Di tempat yang sama, proses pemusnahan narkotika dilakukan dengan menggunakan alat yang dimodifikasi dan dicampur air pembersih lantai. Usai dilakukan pemusnahan narkoba yang sudah tercampur cairan pembersih lantai itu, selanjutnya dibuang ke toilet. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 anak di bawah umur diduga melakukan hubungan sejenis di gang sempit di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi keduanya terekam ponsel salah seorang warga. Warga di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat dihebohkan oleh beredarnya rekaman video yang memperlihatkan 2 anak di bawah umur yang diduga melakukan hubungan sejenis di gang sempit yang jarang dilalui. Dari rekaman ponsel warga, kedua anak yang melakukan hubungan sejenis itu diperkirakan masih berusia sekitar 10 hingga 11 tahun berada di lokasi. Ketua RT setempat, Awi, membenarkan adanya kejadian ini. Awi mengatakan peristiwa ini terjadi pada siang hari di area gang yang sudah tidak terpakai. Menurutnya, kedua anak itu diduga bukan merupakan warga setempat. Hingga kini pihak lingkungan masih berupaya menelusuri identitas keduanya. Bisa dijelasin kejadiannya itu hari apa sih Pak RT? Kejadiannya kemarin jam 2, hari Senin ya? Hari Senin. Tapi itu yang tahu jelas, yang tahu lebih jelas itu ya itu karyawan itu. Karyawan perdagangan itu. Itu anak kecil sama anak kecil atau gimana sih Pak RT? Apanya? Anak kecil apa sama anak kecil atau gimana Pak RT? Bocah-bocah ya? Kisaran umur berapa itu? Paling masa antara 10 atau 11 tahunan gitu baru sekolah SD kelas 4 atau kelas 3 gitu. Emang jalan ini sepi atau gimana sih Pak RT? Sepi ya. Warga berharap kejadian ini menjadi perhatian bersama khususnya bagi orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak-anak terutama di usia dini agar tidak terjerumus perilaku menyimpang. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan kepolisian setempat diminta menindaklanjuti kejadian ini dengan pendekatan dan mengedepankan perlindungan anak. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa seorang pemuda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diringkus polisi usai diduga melakukan ruda paksa terhadap gadis di bawah umur. Pemirsa, pelaku nekat menyetubuhi korban sebanyak 6 kali dan sengaja merekam aksinya untuk koleksi pribadi. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa menangkap pemuda berinisial AG. Ia ditangkap tanpa perlawanan usai dilaporkan pihak orang tua korban pada 7 April 2026 lalu. Di hadapan penyidik, AG mengaku menjalin hubungan asmara dengan korban berinisial RA selama 1 tahun. Dalam kurun waktu ini, pelaku disinyalir telah menyetubuhi korban sebanyak 6 kali di rumahnya. Tak hanya itu, pelaku juga terbukti merekam adegan asusilanya menggunakan ponsel. Polisi menyita 1 unit ponsel milik pelaku yang berisi rekaman video persetubuhan sebagai barang bukti utama.
unit PPA berhasil mengamankan pelaku terduga persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2026 dengan modus yang mana terduga pelaku menjemput korban di rumah temannya, kemudian membawa korban ke rumahnya, dan pada saat itulah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan. Dari hasil pengungkapan tersebut diamankan berupa barang bukti 1 unit HP atau 1 buah HP yang di dalamnya berisi rekaman pada saat melakukan adegan persetubuhan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Goa. Ia dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 473 KUHP tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan dan masih bersama saya, Deo Manik. Pemirsa, aksi begal payudara seorang wanita kembali terjadi di Jalan Balayuda, RT 11, Kelurahan Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pembegalan mendadak viral di sosial media. Dalam narasi video yang beredar, 2 pria yang berboncengan sepeda motor ini awalnya mendekati korban sambil menanyakan alamat. Namun pelaku sambil memenggangi alat kelaminnya. Korban berusaha menghindari pelaku, namun terus dikejar dan pelaku melakukan pelecehan serupa sembari berusaha menyentuh payudara korban. Aktivitas suasana di Jalan Balayuda cukup sepi di jam-jam tertentu, dan memang banyak aktivitas sejumlah pejalan kaki, khususnya kaum wanita yang melintas. Arianto, Ketua RT 11, mengaku baru mengetahui adanya video viral melalui media sosial. Pihaknya mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari korban. Viral kemarin? Iya, yang pelecehan itu Sebab korban belum ada laporan di kita, jadi kita tidak tahu permasalahannya jam berapa kejadian, siapa pelakunya, dan korban juga tidak tahu siapa. Itu. Tapi benar TKP-nya di TKP ini benar, wilayah RT 11, Aryo Kemuning, Jalan Balayuda. Kalau dari korban kita nggak kira juga Pak RT? Tidak tahu, karena mukanya juga tidak jelas dengan korban, dengan si pelaku. Gitu. Mungkin bukan warga di sini, warga luar atau iseng atau apa, kita kurang tahu juga. Tapi untuk lokasi TKP sendiri benar ramai atau sepi? Jam-jamnya kita kalau pagi itu mungkin sampai jam 7 dia sini ramai, sampai jam 3 mereka anak-anak sekolah lewat. Kalau jam di bawah itu sepi. Cukup banyak yang lalu lalang jalan lintas. Himbauannya Pak RT untuk ini korban. Himbauannya kalau memang dia merasa dirugikan ya harap lapor dulu, mungkin kita bisa tindak lanjuti atau kita cak mana kita cari, kita kerjasama dengan aparat. Itu kalau memang korban mau melapor silakan. Pak RT, tanggapannya Pak RT, tindakan ini kan tidak senonoh Pak RT terhadap perempuan dan ataupun para gadis sebaliknya. Tanggapannya seperti apa Pak RT? Tanggapannya yaitu ya pelecehan. Kalau memang itu ya si pelaku, kalau memang kita ketangkap ya kita serahkan dengan aparat sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat kita. Pihaknya mengaku akan melakukan pengecekan CCTV dan berharap korban yang merasa dirugikan segera melapor sehingga bisa ditindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah oknum perongsok diduga mencuri sepeda motor warga di Jalan Alawiyah 2, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Minggu 19 April 2026 siang. Aksi pencurian terekam kamera pengawas di lokasi. Terekam kamera pengawas 4 orang oknum perongsok diduga mencuri sepeda motor warga di Jalan Alawiyah 2, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Minggu 19 April 2026 siang. Keempat pelaku terlihat memantau lokasi, kemudian menggasak 1 unit sepeda motor warga yang terparkir di luar rumah dengan mengangkut motor curian ke dalam gerobak yang mereka bawa. Korban berada di dalam rumah saat kendaraannya dicuri para pelaku. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan berangkat kerja. Hingga kini kasus pencurian ini menjadi perhatian warga sekitar. Warga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kewaspadaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Awalnya kejadian di maling itu jam berapa? Siang jam 12. Jam 12. 12 siang. Itu hari Minggu. Pemilik motor lagi di mana? Hah? Pemiliknya lagi di mana? Pemilik motornya? Pemilik motornya di sini. Di dalam. Di rumah. Di rumah. Motornya taruh situ tuh samping itu. Dekat lubang gede. Orang pas demo narik sampah nggak ada situnya. Di situnya nggak ada motornya. Katanya ada yang bawa, katanya pakai gerobak, katanya sih pakai PCD. Pakai CCTV. Iya. Nah terus itu kira-kira suasana lingkungannya itu lagi rame apa lagi sepi? Sepi. Oh lagi sepi. Kalau sini kan jam 12 siang sepi. Oh siang itu jam 12 sepi. 12 siang iya. Ada pernah kemalingan? Kalau di daerah sini Bu ya, rentan curian motor nggak? Sering nggak? Enggak. Kejadian kayak gini sering nggak? Enggak. Berarti enggak. Ini baru-baru ini aja. Baru ini doang iya. Udah lama baru situ. Itu samping katanya Kembang Gede. Baru kemarin. Berarti emang biasanya ditaruh situ. Iya, taruh situ emang tiap hari taruh situ. Kan biasanya ditutupin plastik kalau hujan. Nggak ada hilang. Kemarin doang hilang tuh. Pas mau narik anak saya, kok motor saya nggak ada katanya. Lah, naruhnya pun di situ, naruh tiap hari nggak ada, nggak hilang. Kemarin doang hilang tuh. Baru itu kejadian. Tapi udah sempat melapor belum? Lapor ke RT belum? Belum. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga sering mencuri besi rel kereta api, 2 orang pelaku pencurian yang 1 diantaranya ex-pegawai PT KAI diamankan aparat kepolisian sektor Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap saat tengah memotong besi rel kereta api menggunakan alat potong blender Laskar Pit. Aparat Polsek Gatak menangkap 2 pelaku pencurian material rel kereta api di wilayah Desa Luang, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. Saat ditangkap, kedua pelaku tengah memotong besi rel kereta api menggunakan alat potong blender Laskar Pit. 2 pelaku pencurian material rel kereta api ini adalah Siswanto, warga Boyolali, dan Sriyono, warga Boyolali. Penangkapan kedua pelaku bermula dari kecurigaan warga setempat. Mereka melihat kedua pelaku memotong rel kereta menggunakan alat potong blender Laskar Pit. Warga langsung melaporkan kejadian ke petugas PT KAI di stasiun terdekat. Kapolsek Gatak, AKP Hadi Sumaryodo mengatakan satuan pengamanan PT KAI dibantu warga menangkap kedua pelaku di lokasi kejadian. Dalam aksinya untuk mengelabuhi warga agar tidak merasa curiga, para pelaku ini mengenakan pakaian PT KAI saat melancarkan aksinya. Pasalnya salah satu dari pelaku ini merupakan mantan pegawai PT KAI. Ada masyarakat yang memberitahu pada PT KAI dan juga dari ke Polsek kaitannya ada orang yang memotong rel kereta api di pinggir rel kereta api karena merasa curiga. Kemudian kita ditangkap saat itu sama warga, kita langsung datang ke sana. Setelah diamankan, kita bawa ke sini. Memang dia berdua itu mengakui kalau dia mengambil rel kereta api ini, dan ditanya sudah yang ke-7 ini yang tertangkap. Dan kebetulan dia memakai pakaian PT KAI sehingga warga dan PT KAI sendiri tidak merasa curiga kaitannya dengan kegiatan tersebut. Hal itu terjadi karena salah satu tersangka berinisial S itu dulu mantan pegawai PT KAI, juga sama-sama bagian yang untuk pemeliharaan pergantian rel kereta api. Sehingga modusnya itu dia menggunakan gas yang kalau itu gilas akhirnya dipotong dengan ada oksigen dan dengan gas, kemudian ya lebih cepat itu untuk terpotongnya. Setelah dipotong lalu dinaikkan ke mobil, inilah barang buktinya mobil ini. Pelakunya ada 2, itu sama-sama warga Boyolali, warga Nogosari Boyolali, umurnya sama kelihatannya, kelahiran tahun 92, berarti kan sekitar umur 34 tahun. Barang bukti yang diamankan apa aja? Barang bukti yang diamankan adalah mobil sarana untuk mengangkut, ada mobil 1, kemudian gas, ada barang bukti yang dibawa, yang diambil adalah kereta api, ada gas, ada oksigen, dan sepeda motor. Kini kedua pelaku bersama barang bukti diamankan ke Polsek Gatak untuk diperiksa lebih lanjut. Petugas menyita mobil pickup, 10 potongan besi rel kereta api berukuran 1,3 meter dan 2 meter, 1 set alat potong blender las, tabung oksigen, serta 1 unit sepeda motor.
Kerugian material akibat pencurian ini ditaksir 24 juta rupiah. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik Lesdentin lab narkotika golongan 2 jenis etomidat yang beroperasi di kawasan apartemen di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan satu tersangka warga negara asal Malaysia yang diduga berperan sebagai pengelola sekaligus operator produksi cairan etomidat dalam bentuk cartridge vape. Inilah detik-detik seorang tersangka berinisial CK diamankan di salah satu apartemen di kawasan Kabupaten Tangerang. Tersangka yang merupakan warga negara asal Malaysia ini tak berkutik ketika petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kamar apartemennya. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David mengatakan, petugas menemukan berbagai barang bukti berupa 30 liter cairan propilan glikol, serbuk etomidat sebesar 2.539,44 gram yang diperkirakan mampu diproduksi menjadi 380.000 cartridge vape siap edar. Selain itu, ratusan cartridge berisi cairan etomidat serta peralatan produksi seperti mesin pres, alat suntik cairan, mixer hingga timbangan juga diamankan dari lokasi. Polda Metro Jaya membongkar clandestine lab home industry pembuatan cartridge vape yang berisi cairan etomidat narkotika golongan 2 yang akhir-akhir ini marak digunakan oleh kaum remaja perkotaan. Pembongkaran pabrik home industry ini cukup besar dilihat dari barang bukti yang diamankan. Penangkapan ini dilakukan pada tanggal 17 April 2026 di salah satu apartemen Riverside, wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, dan telah mengamankan satu orang diduga pelaku atas nama CK, warga negara Malaysia. Barang bukti yang diamankan antara lain alat peralatan produksi, mulai dari mixer, alat press cartridge, kemudian alat press kemasan cartridge, berbagai alat pengukur, kemudian serbuk inti yang berisi etomidat, kemudian cartridge yang sudah siap untuk diedarkan berjumlah 117 cartridge, kemudian kemasan cartridge, cairan yang berisi propelin glikol sebagai campuran daripada etomidat, kemudian beberapa kemasan. Ini banyak sekali, ya, ribuan kemasan. Dari barang bukti yang diamankan, khususnya serbuk yang mengandung etomidat 2,5 kg, itu dapat menghasilkan cartridge vape yang bercairan etomidat sebanyak 380.000 piece etomidat. Sangat besar. Diduga pelaku telah mengedarkan kurang lebih 1.409 cartridge vape yang berisikan cairan etomidat dan telah ditangkap oleh tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di apartemen Basura, Jakarta Timur. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu barang bukti narkoba yang diamankan diperkirakan senilai 762 miliar rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga dipicu salah paham terkait permintaan karcis parkir seorang anggota komponen cadangan atau Komcat dan sopir Kepala Kejaksaan Negeri Mejene dianiaya juru parkir liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian menangkap keduanya berdasarkan hasil rekaman CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik pengeroyokan yang terjadi di Jalan Boulevard, Kelurahan Masaleh, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diketahui adalah seorang anggota Komcat bersama rekannya yang merupakan sopir Kepala Kejaksaan Negeri Majene, Sulawesi Barat. Keduanya dianiaya secara bersama-sama oleh sejumlah juru parkir liar di halaman pusat pertokoan. Kedua korban mengalami luka lebam pada bagian wajah akibat pukulan benda tumpul dan tangan kosong. Diduga peristiwa ini terjadi akibat salah paham
Terkait permintaan karcis parkir resmi dari korban kepada jukir liar, Unit Opsnal Polsek Panakukang yang menerima laporan segera melakukan pengejaran dan berhasil meringkus 1 orang pelaku. Sementara beberapa rekan pelaku lainnya dalam pengejaran. Jadi terkait penganiayaan yang terjadi di Jalan Perwad, yaitu cuma 1 pelakunya saat ini yang diamankan. Apakah dikembangkan nanti ada pelaku lain, kami belum dapat difaktakan, yaitu penganiayaan terhadap yang sebenarnya 2 korban ini. Namun yang melapor cuma 1, yaitu salah satu driver Kajari di Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk motif pengeroyokannya itu seperti apa? Motif penganiayaan yaitu persoalan kesalahpahaman perparkiran. Oh gitu. Memang itu kan parkirnya. Parkir liar ini atau resmi dia? Kalau terkait itu kami belum konfirmasi terkait legal atau tidaknya. Itu kan ada CCTV yang beredar juga, ada lebih dari 1 orang pelakunya. Kalau untuk pelaku lainnya seperti apa tindakannya? Nanti hasil pemeriksaan apakah ada pelaku lain. Kalau ada pelaku lain tetap kami lakukan pengejaran. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap motif lain di balik penganiayaan ini. Meski dugaan kuat dipicu oleh pertikaian masalah karcis parkir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengunjung hotel nekat menggasak habis seluruh uang tunai jutaan rupiah di ruang front office salah satu hotel bintang 2 di Jalan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi pencurian terekam kamera CCTV saat petugas resepsionis tengah pergi ke kamar kecil. Seorang pemuda yang merupakan pengunjung hotel ini bergerak cepat menuju ruang front office usai menyantap sarapan di restoran Hotel Bintang 2 di Jalan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam rekaman kamera pengawas ini, pelaku terlihat membuka laci dan menguras habis seluruh uang tunai di dalamnya. Usai beraksi, pelaku kemudian pergi meninggalkan hotel tanpa melakukan proses check out terlebih dahulu. Aksi pencurian ini terjadi pada Minggu 19 April 2026 pagi, saat seorang petugas resepsionis tengah meninggalkan front office untuk ke kamar kecil. Pelaku masuk dengan cara mengendap-endap dan berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 4 juta rupiah lebih. Jody Johannes, General Manager Hotel, mengatakan pelaku berdomisili di Tangerang dan menginap hanya 1 malam sejak Sabtu 18 April 2026. Jadi kronologinya dari pagi tamunya sudah nongkrong di restoran dan pukul 8.15 saat front office kita sedang ke WC, dia melakukan aksi pencurian, memasuki ruangan yang seharusnya tidak dimasuki dan mengambil uang lumayan besar. Untuk jumlahnya sendiri berapa, Mas? Total kerugian kita 3-4 juta. Mas, untuk selain uang itu ada lagi, Mas, yang hilang, Mas? Ada dokumen-dokumen penting selain uang. Untuk si pelaku ini datang sendiri atau gimana, Mas? Tamunya datang sendiri, sudah check-in dari kemarin. Cuman kebetulan mungkin hari ini dia baru melakukan aksi. Untuk check-innya sendiri itu dia berapa hari, Mas? Dia check-in untuk 1 malam. 1 malam. Untuk si pelaku sendiri domisilinya di mana gitu, Mas? Di kota Tangerang. Berbekal video rekaman kamera pengawas dan identitas diri pelaku, pihak hotel telah melaporkan kejadian ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pihak hotel berharap pelaku bisa segera ditangkap agar tidak melakukan aksi pencurian di tempat lain. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga di kawasan Panam, Kota Pekanbaru, Riau pada Sabtu 18 April 2026 hari. Dan modus pelaku dengan cara mengangkat ban depan dengan mematahkan kunci stang di luar pagar rumah korban. Dalam rekaman CCTV terlihat detik-detik saat pelaku pencurian membawa kabur 1 unit sepeda motor di Jalan Taman Karya Lumba-Lumba 4, Kecamatan Bina Widya, Sabtu 18 April 2026 dini hari. Modus pelaku mengeluarkan motor dengan cara mengangkat ban depan sebelum akhirnya mematahkan kunci stang secara paksa saat sudah berada di luar area pagar. Motor korban berjenis Matic ini pun raib dalam hitungan menit. Melalui rekaman CCTV, korban berharap identitas pelaku dapat segera terungkap. Atas kejadian ini, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan tidak lengah saat memarkir kendaraan. Zata Yumni, redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di kawasan Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur. Pelaku membawa kabur barang berharga korban saat diminta menuju lokasi kerja.
Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan dan informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, seorang perempuan menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di kawasan Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur pada Sabtu 18 April 2026 siang. Seluruh barang berharga serta isi rekeningnya dikuras habis pelaku penipuan. Penipuan berkedok lowongan pekerjaan menimpa seorang perempuan di kawasan Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur pada Sabtu 18 April 2026 siang. Pelaku menggasak semua barang berharga milik korban termasuk isi rekening tabungannya. Kejadian bermula saat korban yang tengah mencari lowongan pekerjaan dihubungi seseorang guna melakukan pertemuan di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur. Korban yang percaya kemudian datang dengan membawa koper berisi pakaian serta tas yang berisi dokumen penting, dompet, dan ponsel pribadi. Setelah bertemu dengan pelaku, korban diminta untuk menuju titik tempat kerja menggunakan ojek online yang dipesankan pelaku. Namun korban diminta meninggalkan tas serta ponselnya. Korban baru menyadari dirinya ditipu saat tiba di titik tujuan, ternyata tidak ada pekerjaan yang dijanjikan. Merasa ditipu, korban kembali ke titik pertemuan awal. Namun pelaku sudah kabur membawa seluruh barang bawaan korban. Tak hanya itu, pelaku juga menguras habis saldo rekening korban melalui aplikasi perbankan di ponselnya. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di kawasan Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Dua pelaku berhasil membawa kabur satu unit motor metik yang hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Mawar Putih, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Terlihat dua orang pelaku menggunakan sepeda motor berhenti di depan rumah yang dijadikan gudang penjualan baju. Pelaku pertama bertugas sebagai joki untuk memantau situasi, sementara rekannya yang bertugas sebagai eksekutor. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku eksekutor membobol kunci stang sepeda motor metik. Korban bernama Arif baru menyadari motornya hilang pada siang hari, sekitar pukul 11.30, ketika hendak memeriksa kendaraannya setelah sejak subuh bekerja. Korban yang sempat mengunci stang motornya tidak menyangka akan menjadi korban pencurian, hingga akhirnya memastikan kejadian melalui rekaman CCTV. Kronologi kejadiannya gimana bang, motor hilangnya? Ya motornya hilang pas kita lagi kerja subuh. Ya motornya di sini gandeng, ada 2 motor sama motor itu. Motor yang bikin lagi. Jadi kita lagi kepada kerja dalam, jadi nggak tahu. Jadi pas ketahuannya udah jam setengah 12. Kalau kejadiannya jam 6:25-an. Itu di CCTV pelaku berapa orang? 2 orang. Udah ngelapor bang atas kejadian. Motor yang hilang itu apa ya? Satu doang sih, motor Beat Street. Itu keluaran 2000. Kondisinya di kunci stang atau gimana? Kunci stang. Kunci stang. Ada gembok tambahan atau apa gitu nggak? Nggak ada, soalnya kan pada lagi kerja semua di sini. Lagi ramai juga yang kerja. Berarti aktivitas memang kerja di dalam ya? Iya, di dalam. Berarti nggak ada yang di luar dan nggak ada yang tahu. Korban melaporkan kasus pencurian ke Polsek Kembangan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari warga dan perangkat kecamatan yang mengamankan seorang pemuda yang kedapatan membawa sabu dan alat hisapnya di Kali Ciliwung, Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Pemuda ini ditangkap akibat gerak-geriknya yang mencurigakan saat warga dan perangkat desa tengah menangkap ikan sapu-sapu. Pria yang diketahui berinisial ADC ini memilih bertahan di dalam saluran air usai kedapatan membawa paket sabu dan alat hisap bong yang tersimpan di dalam plastik hitam yang dibawanya. Ade tertangkap setelah gerak-geriknya dicurigai warga dan perangkat kecamatan yang sedang membersihkan ikan sapu-sapu di aliran pintu air. Ade diketahui sempat mondar-mandir dan diduga baru bertransaksi narkoba jenis sabu. Hari ini sebenarnya kegiatan kita adalah penangkapan ikan sapu-sapu. Laksanakan di Kali Ciliwung ya, di pintu air masuk dalam area Berlan di RW 03. RW melaksanakan penertiban orang-orang yang lewat di wilayah RW 03 ini. Dan ternyata pas
ada satu orang yang indikasi yang dilihat dicurigai, ditangkap, ternyata benar terbukti dia bawa sabu-sabu. Terkait dengan dia baru beli atau make kami tidak tahu. Tetapi yang jelas kami temukan mereka bawa sabu dan alat bong ya apa namanya itu. Ya, itu. Ada mati ini kan pelakunya disuruh tiduran di kali nih. Iya. Biar apa sih Pak? Jadi ya biar sebenarnya kasih efek jerak saja kita, karena masyarakat juga kan tidak bisa menyelesaikan secara harus dilaporkan ke kepolisian tidak, tetapi beliau hanya mengasih efek jerak, mereka ditangkap nanti dihubungin keluarganya, RT RW-nya di sana bahwa anak ini menggunakan narkoba. Setelah beberapa jam berada di dalam sungai, Ade akhirnya diminta warga naik dan diminta memanggil orang tua ataupun tokoh masyarakat tempat domisili pelaku guna membuat perjanjian tidak melakukan hal serupa. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke Polsek Matraman guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Garut, Jawa Barat ditangkap polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri. Korban yang masih duduk di sekolah dasar ini mengalami trauma berat. Inilah tampang SP, pria berusia 43 tahun warga Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang kini harus berurusan dengan pihak kepolisian. SP ditangkap setelah terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap anak kandung sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Korban mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri di rumah kontrakan mereka. Aksi bejat itu dilakukan berulang kali oleh pelaku selama kurang lebih 1 tahun dengan cara mengancam dan menekan psikis korban agar tidak melaporkan perbuatannya. Diketahui pelaku merupakan seorang duda setelah istrinya meninggal dunia 4 tahun lalu dan sejak saat itu pelaku merawat anaknya sendirian. Namun bukannya memberikan perlindungan dan kasih sayang, pelaku justru melakukan tindakan yang merusak masa depan anaknya. Kasus ini terbongkar setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saudaranya yang kemudian melaporkannya kasus ini kepada polisi. Pada tanggal 9 April 2026 kita mendapatkan laporan polisi bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang mana anak tersebut masih anak kandungnya sendiri yang dilakukan oleh bapak kandung berinisial SP 43 tahun, kemudian dilakukan di rumah kontrakannya, yang mana anak korban tersebut dicabuli atau dilakukan persetubuhan itu sudah selama kurang lebih 1 tahun belakangan. Ini sudah sering? Ya, sudah sering dilakukan. Akhirnya karena takut dan ada ancaman juga dari bapaknya, maka akhirnya terungkap, akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian dan kemudian sudah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan dan kita sudah tetapkan tersangka. Pelaku SP ini memang sudah 4 tahun ditinggal meninggal istrinya. Statusnya duda, kemudian kita kenakan pasal 473 dan 418 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polisi kini telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan menahannya untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun, ditambah 1/3 masa tahanan karena korban merupakan anak kandung sendiri. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi nekat komplotan curanmor yang berpakaian batik di Bandar Lampung berhasil digagalkan seorang karyawati toko di Tanjung Karang Barat. Pemirsa, meski sempat ditodongkan senjata api dan mendengar letusan tembakan, korban tetap berani menghadang hingga pelaku gagal membawa kabur sepeda motor. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pria berpakaian rapi mengenakan kemeja batik mendatangi area parkir toko di Jalan Sisingamaraja, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Salah satu pelaku terlihat mengotak-ngatik kontak sepeda motor milik karyawati toko, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Saat itu aksi mereka dipergoki korban yang langsung berteriak dan menghampiri pelaku. Situasi pun memanas karena salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah korban. Tak hanya itu, pelaku juga sempat melepaskan 1 tembakan ke udara untuk membuka jalan kabur. Beruntung motor korban yang menggunakan kunci ganda pada cakram tak berhasil dibawa kabur.
Awalnya kan saya tuh ngeliat orang berdua bawa motor. Ya. Yang satu di belakang motor yang dicuri itu di atas motor. Yang satu di motor lagi setang itu disepak begini. Nah terus habis itu dia ngambil kunci letter T, dia jebol kunci itu. Nah, dari situlah saya berteriak bahwa itu maling. Saya teriak-teriak maling-maling. Dia maksa bawa narik mundur motor. Saya lari ke sana, saya ngambil batu. Nah, dia nodong beceng begini. Memang jaraknya jauh. Barulah dia orang itu pada keluar. Tembak sekali ke atas semua. Setelah gagal di Tanjung Karang Barat, komplotan yang sama juga kembali beraksi di wilayah Kecamatan Tanjung Senang. Di lokasi ini, komplotan ini membawa kabur motor korban yang merupakan seorang karyawan toko. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan rekaman CCTV untuk mengungkap identitas serta menangkap para pelaku. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu berusia 46 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 17 April 2026 malam. Korban diduga tewas dibunuh anak tirinya sendiri usai terlibat percecokan hebat. Seorang ibu bernama berinisial WD ini ditemukan tewas berlumuran darah di rumah kontrakannya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat malam. Saat ditemukan pertama kali oleh suaminya sendiri ketika pulang bekerja, kondisi korban cukup mengenaskan di atas kasur lantaran mengalami luka di kepala dan wajah. Menurut keterangan warga, sebelum ditemukan tewas, korban dan pelaku yang merupakan anak tirinya sendiri ini sempat terlibat cekcok yang cukup hebat. Diduga korban tewas dibunuh oleh anak tirinya sendiri yang sudah melarikan diri setelah warga berdatangan ke lokasi usai mendengar percecokan mereka. Tapi katanya ya ada cekcok sebentar sih. Sudah tertutup ya pintunya. Terjadi. Kondisinya Pak, apa yang luka Pak? Kepala. Itu pakai apa Pak? Benda yang perang tumpul tuh kayaknya bodem teman. Hah? Kepala. Ya ributnya kurang jelas benar sih, sebenarnya di dalam dia tertutup itunya. Jadi nggak kedengaran, warga juga nggak pada tahu, tetangga gitu. Tahunya aja udah nggak ada itu aja. Jadi masih di rumah sakit. Satreskrim Polres Tangerang Selatan saat ini masih melakukan penyelidikan dan juga pengejaran terhadap anak tiri korban yang identitasnya sudah dikantongi. Mujib Latumeri, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok geng motor menyerang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi brutal para pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Inilah rekaman CCTV yang juga memperlihatkan detik-detik pencakaman di sebuah toko kelontong 24 jam di Jalan Pangtiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tampak sekelompok geng motor tengah mengejar seorang pemuda yang juga berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam toko. Para pelaku yang kalap juga merangsak masuk ke dalam toko sambil menghunuskan parang dan juga membentangkan busur panah. Mereka memaksa agar korban segera dikeluarkan dari dalam toko tersebut. Situasi tegang ini membuat penjaga toko Nurul dilanda kepanikan luar biasa karena takut menjadi sasaran amuk massa. Panik. Itu karena apa? Langsung ada masuk. Nggak dikenal. Itu bawa senjata tajam. Mereka langsung lari masuk di toko ini. Iya. Baru kita jaga sendiri. Sendiri. Terus itu yang dikejar lari masuk juga di sini. Iya, yang dikejar yang pertama yang lari itu yang dikejar. Niatnya sembunyi toh. Tapi nyatanya dilihat masuk. Jadi yang mengejar masuk juga. Itu yang masuk lari masuk di sini apa yang dia bawa? Parang sama busur kayaknya. Parang sama busur. Banyak orang yang di luar temannya menunggu. Pasti kapan kemana dia? Tidak ada di kita. Tidak Ji. Tapi itu yang dikejar diseret keluar. Iya, ditarik Ji keluar. Setelah di luar di kurang tahu mah di luarnya bagaimana karena pasnya keluar keluar mas saya karena takut. Tapi tidak ada Ji barang-barang tadi ajar itu. Tidak ada. Usai berhasil menyeret korban keluar secara paksa, komplotan ini langsung melarikan diri. Hingga kini nasib dan kondisi korban yang dibawa para pelaku belum diketahui pasti. Menanggapi video viral tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Bontoala langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk menggali keterangan dari penjaga toko. Jadi ada kejadian yang viral di medsos itu masih sampai saat ini masih dalami apakah pelaku ini geng motor atau pelaku mau tawuran.
Yang jelas hanya termonitor dari CCTV. Untuk saat ini petugas dari Polsek yang terdekat di TKP itu Polsek Bontoala masih mendalami kejadian itu dan masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Oh begitu. Ya. Itu korban lari masuk di toko selang sendiri atau bagaimana? Sesuai dengan CCTV itu korban lari masuk ke toko kelontong itu sehingga dikejar oleh pelaku. Nah di situ kejadiannya, namun sempat keluar kembali melontarkan busur. Namun sampai saat ini masih dalami bagaimana kondisi korban. Petugas kini tengah berupaya mengidentifikasi identitas para pelaku maupun korban. Polisi juga masih mendalami apakah insiden ini murni penyerangan geng motor ataukah buntut dari aksi tawuran antar kelompok. Di Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.